Saudara, hari ini kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pertolongannya setiap hari bagi kita, karena perbuatan Tuhan kita yang maha besar. Amin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha luar biasa. Pujian pertama tadi dikatakan alam semesta. Kok jadi lain lagunya? Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Nah, ini harus kita renungkan selalu tentang apa? Tentang kebesaran, tentang kehebatan, dan tentang keluar biasaannya Tuhan kita itu ya. Karena kenapa? Karena kalau terkadang kita lupa akan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan kita, maka kondisi kita pun berbeda. Kondisi kita, keadaan kita itu berbeda dengan ketika kita menyadari seberapa hebatnya Tuhan kita dengan ketika kita lupa akan siapa Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, respon kita dalam menghadapi segala sesuatu pun itu akan berbeda. Bapak Ibu, saya percaya kondisi kita hari-hari ini bukan hanya kondisi kita, kondisi semua orang seluruh dunia ya. Saat menghadapi yang namanya pergumulan hidup, saat menghadapi yang namanya krisis, saat menghadapi yang namanya proses yang luar biasa, kita itu sulit sekali untuk mengagungkan kebesaran Tuhan, sulit untuk mengakui seberapa besarnya Tuhan kita. Dan bahkan yang sering kondisi kita adalah kita tertunduk ketika kita punya proses hidup yang ada dalam hidup kita adalah penyerahan, bukan penyerahan kepada Tuhan, tapi menyerah untuk berjuang. Bahkan yang sering terjadi adalah kita mempertanyakan apakah Tuhan kita ini besar, apakah Tuhan kita ini maha tahu, apakah Tuhan kita ini sungguh-sungguh ada ya. Kita mulai meragukan akan janji-janji Tuhan yang begitu banyak disampaikan dalam firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Iman kita menjadi gugur. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita bukan rencana Tuhan. Kita yang gugur dalam berjalan dalam rencana Tuhan ya. Dan bahkan dalam firman Tuhan dikatakan bisa-bisa kita menjadi orang-orang yang ada di posisi mengutuk Tuhan ya. Kok bisa? Masa ada manusia mengutuk Tuhan ya? Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan yang diprediksi, yang diharapkan oleh iblis ya. Mari kita buka di dalam Ayub 1. Kita buka dalam Ayub 1. Jadi kemungkinan besar manusia itu sering mengutuk Tuhan ya. Ayub 1 ayat 8 sampai 11. Ini bukan ayat utama kita ya. Ini hanya kita melihat salah satu contoh bagaimana respon manusia pada umumnya ya dalam kondisi yang berat. Saya akan bacakan kepada kita semua. Lalu Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah ini ayat 8 ini kita lihat ya, kalau Tuhan kita itu bisa membanggakan anak-anaknya gitu ya. Artinya memuji, menceritakan kepada semuanya bahwa anaknya itu hebat, anaknya itu kuat gitu ya. Dia memuji Ayub di sini dalam ayat 8 ini. Kepada siapa waktu itu iblis sedang datang kepada Tuhan. Lalu ayat 9 jawab iblis kepada Tuhan,
Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya. Kemudian ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, iblis berkata kepada Tuhan ketika Tuhan memuji anaknya Ayub, ya. Lalu iblis ngomong, lah itu kan dia itu bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang setia kepada Tuhan. Itu karena Tuhan memberikan apa yang dia butuhkan, karena Tuhan memberkati, karena Tuhan melindungi. Dia tidak kekurangan apapun, ya. Dia tidak punya alasan untuk bisa menjauh dari Tuhan, untuk bisa marah-marah kepada Tuhan. Kalau Tuhan, cobalah ayat 11, ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, jadi kalau Tuhan tidak memberkati dia, artinya kalau hidupnya Ayub ini sulit, hidupnya susah, dia akan mengutuki katanya. Manusia akan mengutuki. Mengutuki itu maksudnya apa? Terkutuklah engkau Tuhan, bukan seperti itu. Ya, kata lawan kata daripada mengutuk itu apa? Memberkati. Jadi mengutuki, bagaimana cara kita atau cara mengutuki adalah ketika kita tidak menghormati Tuhan, ketika kita tidak memuja Tuhan, ketika kita tidak memuji. Kalau kita tidak memuji berarti kita mengutuki. Ketika kita tidak mempersembahkan kehidupan kita, mengutamakan dia, ya. Iblis berkata, dia, si Ayub yang dipuji-puji itu akan mengutuk. Dan itu pada umumnya manusia, respon manusia ketika hidupnya ya mengalami kondisi yang berat Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini kita juga akan melihat, akan belajar ya dari seorang nabi bagaimana supaya apa yang diprediksi, apa yang diharapkan oleh si iblis ini ya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kondisi yang akan terjadi pada hari-hari terakhir ini, pada zaman ini, hampir seperti kondisi yang akan kita pelajari hari ini dari kitab Habakuk, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa supaya kita tidak seperti yang diekspektasikan oleh si iblis ini, ya. Tidak mampu bersukacita, tidak mampu memuji Tuhan, tidak mampu menghormati Tuhan, tidak mampu melayani Tuhan, tidak mampu setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena proses hidup yang berat. Dan faktanya memang banyak yang hancur karena masalah hidup, ya. Kecewa, marah kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan menjadi keputusan. Meninggalkan Tuhan menjadi keputusan, ya. Tetapi dalam kisah Ayub kita memang melihat ya, contoh yang ada dalam kitab ini benar-benar luar biasa, di mana Ayub itu adalah contoh yang luar biasa ya, di mana menghadapi proses yang begitu menyesakkan, ya. Saya rasa kalau kita ingat tentang kisah Ayub ini, sepertinya dia tidak punya waktu untuk bernafas. Karena bertubi-tubi masalah yang dia hadapi. Segala yang dia punya diambil semuanya. Ya, bahkan nyawanya pun hampir hilang. Tinggal sesak nafasnya yang ada, ya, nafas yang berat, ya.
kebanggaannya semuanya diambil, hilang semuanya. Hanya tinggal nafas, tubuh pun sudah hampir hilang tubuhnya, ya. Tetapi Ayub dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Ayub menunjukkan sikap yang berlawanan dengan apa yang diprediksi oleh pada si iblis. Di dalam ayat 20 kita perhatikan Ayub 1 ayat 20. Ya, di sana dikatakan, saya baca untuk kita, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini adalah sikap apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ketika dia mengalami kondisi yang begitu begitu menyakitkan lah ya. Kalau kita kan kemungkinan apa yang kita lakukan? Kemungkinan kita akan marah kepada Tuhan. Loh Tuhan, aku sudah melakukan apa yang terbaik. Memberikan persembahan, menolong banyak orang, melayani Engkau. Lalu apa yang aku dapatkan? Bukannya Tuhan makin memberkati, bahkan Tuhan mengambil segalanya. Bukan hanya satu bagian, seluruh bagian kehidupan. Yaitu keluarga, kekayaan, nama baiknya, semuanya hilang. Hanya tinggal nafas. Kita akan marah, kecewa, dan mungkin kita juga akan memilih tidak ada Tuhan-Tuhanan, ya kan? Tapi itu tidak untuk seorang Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ayub mengambil keputusan untuk apa? Tidak mengutuk, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu di dalam ayat 21 dikatakan, ya betul. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini artinya apa? Menghormati. Menghormati Tuhan. Menghormati apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dia tetap mengambil sikap. Ya. Ada lagu itu ya yang dulu sulit sekali untuk menyanyikan. Lagu apa itu? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagu pertama kali muncul lagu ini, buat saya menyanyikannya berat sekali. Sungguhlah hidupku telah ditebus, suka-sukamu Tuhan. Artinya kalau suka-sukamu gak boleh ada komplain dari mulut ini kepada Tuhan. Dan tentang apapun yang terjadi. Ya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan ngomong seperti ini. Kok berani banget kamu nyanyi itu. Kepada ada seorang yang suka sekali menyanyikan itu. Ya. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan, ya memang harus suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita, amin. Kalau kita memang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memang harus suka-sukanya Tuhan mengatur kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kitanya mau enggak Tuhan melakukan suka-sukanya dalam kehidupan kita. Nah ini Ayub mau, nah, dia menghormati, ya, dia menghormati Tuhan. Ayub tidak mengutuk Tuhan, dia memuji, bahkan tersungkur, menyembah, bersujud. Sekalipun proses yang dia hadapi itu benar-benar mengerikan. Saya katakan itu mengerikan. Karena hanya satu bagian aja yang terjadi dalam hidup kita, kemungkinan kita udah bisa di posisi mengutuk. Tidak menghormati, tidak setia kepada Tuhan. Ya. Ayub memiliki, kenapa Ayub bisa? Karena Ayub memiliki prinsip atau memiliki keputusan untuk tetap menghormati Tuhan. Dan itulah yang membuat Ayub pada akhirnya, ujung daripada kisah Ayub ini, kita bisa melihat dia hidup di dalam segala kelimpahan seperti lagunya yang kita sudah nyanyikan. Lebih dari pemenang. Nah itulah yang terjadi. Kenapa lebih daripada pemenang itu bisa terjadi? Karena ini dalam segala keadaan, ya,
dia tetap bisa menghormati Tuhan. Bukan karena seperti yang dikatakan oleh iblis. Ya karena Tuhan memberkati, karena dia tidak ada masalah, makanya dia bisa melayani Tuhan, bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, dia bisa bersuka cita. Ya, tetapi oleh karena Ayub sudah memiliki prinsip untuk tetap menghormati Tuhan dalam segala keadaan, Bapak Ibu Saudara, ya. Hari ini kita akan juga melihat seorang nabi yang mampu bersuka cita juga, yang mampu kuat, yang mampu berlari, dan yang mampu juga menjadi pemenang, ya, dalam kondisi yang benar-benar sulit sekali, Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka di dalam Habakuk 3. Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Sudah Bapak Ibu? Kita akan belajar dari kisah Habakuk ini, ya. Bagaimana dia bisa mampu. Bagaimana dia bisa mampu tidak bersungut-sungut dalam kesulitan proses hidup yang begitu berat, ya. Saya ayat 16, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-17 demikian selanjutnya. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengah. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau kita memang harus belajar dari Nabi Habakuk ini. Kenapa? Karena kondisi zaman sekarang ini sudah menjurus ke sana juga, ya kan? Terjadi krisis yang luar biasa, ini krisis yang luar biasa. Ayat 17 itu, ini benar-benar krisis ekonomi yang hebat. Ayat 17 itu sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, sekalipun, artinya apa? Udah berusaha pohon ara tidak berbunga. Sudah berusaha tanam tanaman pohon-pohon, ya, ladang-ladang beternak. Tetapi dalam ayat 17 ini, begitu kita kerja keras, tetap tidak ada hasil. Gagal. Sudah bekerja keras. Mau usaha tanam pohon, mau usaha berladang, mau usaha beternak, artinya segala bisnis yang dilakukan, segala usaha yang dilakukan, semuanya gagal. Tidak ada hasil. Kalau memang tidak bekerja, tidak ada hasil kan itu wajar. Tapi kalau sudah mengerjakan, tetapi tidak ada hasil, apalagi masalah di dalam ayat 17 ini adalah masalah pokok. Tidak ada makanan. Lauk pauk tidak ada, ya. Karena
hewan-hewan kambing domba itu semuanya gagal. Apalagi ditambah dengan kondisi pada saat itu adalah kondisi yang sangat buruk. Dalam ayat 16 itu, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Memang kondisi pada saat itu adalah kondisi yang benar-benar bukan hanya masalah tentang krisis ini, tetapi juga musuh yang diizinkan oleh Tuhan untuk bangkit mendatangi Yehuda. Ini adalah bangsa Yehuda saat itu, ya. Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan musuh bangkit menyerang mereka? Karena pada saat itu umat Tuhan hidup di dalam dosa. Maka Tuhan bangkitkan Babilonia atau Kasdim, bangsa yang kejam. Ini Babilonia ini atau Kasdim ini dikatakan bangsa yang kejam dan garang, ya. Firman Tuhan mencatat garang mereka itu diizinkan untuk bangkit menghukum sebagai hukuman bagi Yehuda. Jadi mau bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mau bagaimana kalau sudah kita berusaha, gak ada hasil. Bukan karena kita gak berusaha, tapi sudah melakukan berbagai macam. Ya, tanam pohon-pohonan, buah-buahan, atau berladang, bertani. Ya, bisnis ini, bisnis itu dia diusahakan. Tapi gak bisa ada hasil. Apakah dalam kondisi seperti itu kita masih bisa bersuka cita? Kita masih bisa bersorak-sorak? Tapi Habakuk di sini, ya, dalam ayat di 18 berkata, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, ya. Namun aku akan bersorak. Bukan hanya dikatakan aku akan belajar mengucap syukur, tetapi bersorak. Bersorak itu benar-benar menunjukkan semangat, ya. Bukan hanya saya akan mencoba untuk bersyukur dalam segala keadaan, ya. Kita kan cenderungnya begitu. Ya, saya akan berusaha, belajar, mengucap syukurlah, ya kan. Dengan gak yakin gitu berkata mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya memang udah harus begini. Tetapi di sini dikatakan namun aku akan bersorak. Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar yaudah semangatin aja lah, ya kan. Namanya juga hidup, semua orang juga mengalami masalah, semangatin aja. Enggak, tetapi jelas bersoraknya itu bagaimana? Di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi jelas dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Bersorak di dalam Tuhan. Habakuk tidak marah kepada Tuhan. Habakuk tidak menjauh dari Tuhan. Ya, Habakuk tidak memilih untuk tidak menghormati Tuhan. Tetapi justru ia semakin dekat, ya. Semakin dekat kepada Tuhan. Dia bisa bersorak di dalam Tuhan. Kondisi ayat 17 ini, ya, potensi besar kalau kita punya pengalaman ini, kita akan melahirkan apa? Melahirkan segudang alasan untuk apa? Untuk tidak mempercayai Tuhan, untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak menghormati Tuhan. Artinya sepertinya ya wajar untuk kita mengutuk Tuhan. Karena kita udah berusaha keras.
kerja ini, usaha ini coba gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Kenapa Habakuk bisa tetap memilih dalam kondisi yang proses yang begitu benar-benar berat, ya? Kenapa dia bisa memilih untuk bisa bersorak di dalam Tuhan? Kenapa? Karena ayat 16, Bapak Ibu Saudara. Ayat 16 itu di sana dikatakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar apa? Mendengar apa yang membuat Habakuk ini gemetar? Kalau dalam ayat 1 itu dikatakan dalam Habakuk 3, Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Ku takut, ya, ku takuti. Jadi ketika Habakuk mendengar tentang siapa Tuhan, tentang apa yang dia kerjakan, dia gemetar. Bukan hal biasa bagi dia, seperti kita nih, lagu yang kita nyanyikan tadi kan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Ini ketika kita mengatakan ini benar-benar dalam pengertian kita ada Tuhan yang begitu hebat. Ya, ini Habakuk ketika dia menyadari dan mendengar tentang kedahsyatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, dia gemetar. Gemetar artinya mengagumi, wow, hebat sekali Tuhanku. Tetapi kita cenderung tidak bisa sampai ke sana. Tidak bisa mengagumi kehebatan Tuhan itu sampai kita gemetar. Kehebatan Tuhan kadang hanya tersimpan di dalam apa? Mulut dan pikiran kita, ya. Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Yes, yes, amin, ya kan? Tapi tidak menyatu di dalam seluruh jiwa kita. Habakuk ini pengenalannya kepada Tuhan itu melekat. Dia gemetar ketika tahu perbuatan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika masalah yang begitu besar datang, dia tidak fokus melihat masalah itu lagi. Tetapi dia fokus apa? Dia fokus untuk datang kepada Tuhan yang dia percaya penyelamatnya. Dia fokus mendekat kepada Tuhan. Karena tadi tuh, karena dia tahu seberapa hebat Tuhannya. Dia tahu Tuhan itu adil. Kenapa mereka harus mengalami itu? Ya. Dia menghormati Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dia datang kepada Tuhan. Dia fokus. Ini yang sulit kita lakukan, ya kan? Ketika kita mengalami pergumulan, fokus kita apa? Fokus kita ya memang ini. Kondisi kita ini. Karena mau tidak mau memang kondisi yang kita alami ini menekan kehidupan kita. Tetapi untuk Habakuk ini, ya, perkataan daripada si iblis, harapan dari si iblis tidak berlaku, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Ya, kemungkinan masih sering ini yang benar-benar terjadi. Menjauh, tidak memuji Tuhan, tidak menghormati Tuhan, ini sering terjadi. Maka ke depan akan lebih sulit lagi keadaan dunia. Kita harus belajar bagaimana ini. Karena tidak mudah untuk membuat
pengenalan akan Tuhan itu melekat dalam jiwa kita. Kalau hanya sekedar ilmu mungkin bisa, ya, dalam mulut mungkin bisa, ya, tapi untuk menyatu dalam kehidupan kita itu perlu membangun hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-19 dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Ya, sebenarnya Habakuk itu manusia juga sama seperti kita. Artinya apa? Kalau sebagai manusia kita menghadapi kondisi sulit ini nggak mampu untuk bersyukur, apalagi untuk bersorak. Ya, nggak mampu. Habakuk juga nggak mampu. Lalu apa yang membuat dia mampu? Karena dia kenal siapa Tuhan, dia tahu kehebatan Tuhan, lalu dia ambil keputusan untuk fokus lebih dekat kepada Tuhan, ya, daripada bersungut-sungut dan menjauh dari Tuhan. Dia pilih untuk fokus mendekat kepada Tuhan sebagai penyelamatnya dalam kondisi apapun. Lalu ketika dia di dalam Tuhan, mendekat kepada Tuhan, kekuatan Tuhan masuk dalam kehidupannya. Ya. Kekuatan Tuhan itulah yang memampukan dia. Ayat 19 itu, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat, Tuhan yang membuat. Bukan aku berlatih, bukan. Tuhan yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Nah, kita kan sering berdoa itu ya. Ya, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa, seperti kaki kijang. Maksudnya seperti apa? Bukan jingkrak-jingkrak kurus. Bukan. Tetapi kaki rusa itu bicara, itu kaki yang kuat. Kaki yang kuat, dia bisa melompat-lompat ke bukit-bukit, ke tebing-tebing tanpa harus jatuh. Dia lincah sekali. Ya. Melewati bukit-bukit, dia sigap gitu ya, tanpa harus jatuh. Jadi Habakuk ini berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku. Jadi dia bisa melewati proses, ini kan titik terendah kehidupan ya. Kalau udah bicara tentang makanan sudah tidak ada, ini udah di posisi yang sangat rendah. Tidak ada hasil. Tetapi Habakuk itu bisa berkata, kakiku seperti kaki rusa. Aku tetap kuat tanpa harus jatuh. Kita sering sekali dalam pergumulan, kita sering sekali malah jatuh. Jatuh di dalam kesalahan, dosa. Ya, menjauh dari Tuhan itu kan dosa. Bahkan melakukan hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Itu yang sering kita lakukan. Maka kita belajar bagaimana supaya aku ketika dalam pergumulan ini bisa bersorak. Kakiku bisa seperti kaki rusa. Tidak harus jatuh di dalam dosa. Biarlah hari ini kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara. Seperti Habakuk ataupun Ayub ya. Biarlah kita boleh memperlengkapi diri kita. Kita belajar dari Habakuk ini, dia mampu untuk bersorak. Dia mampu untuk setia. Dia mampu untuk bersukacita. Memang firman Tuhan kan berkata, bersukacitalah di dalam
Tuhan, bukan karena berkat Tuhan, bukan karena Tuhan tolong, bukan karena sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita, tetapi bersukalah karena Tuhan, karena kita punya Tuhan. Ya. Hari ini kita belajar apa yang kita bisa belajar dari Habakuk ini. Yang pertama, kenapa dia bisa bersorak, dia kuat dan jadi pemenang. Yang pertama, supaya kita juga bisa seperti Ayub yang pertama, Ayub dan juga Habakuk. Yang pertama, ia mengenal seberapa hebat Tuhannya. Mari kita perlengkapi diri kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan. Seberapa hebat sih Tuhanku? Ya, seberapa besar Tuhanku? Bagaimana kita memperlengkapi diri kita untuk lebih mengenal seberapa hebat nih. Jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Ya, bacalah firman Tuhan, renungkan siang dan malam, itu perintah daripada firman Tuhan. Supaya apa? Ya supaya kita kenal Dia, supaya kita kenal cara kerjanya Tuhan, supaya kita tahu siapa Dia, keadilannya, kasihnya, ya, kemarahannya seperti apa, supaya kita lebih mengenal Dia. Ketika kita kenal Dia Bapak Ibu Saudara, baru kita ini bisa bangkit bersorak. Contohnya kayak lagu itu kan, kalau kita benar-benar mengakui ya, kita otomatis bisa bangkit loh. Jiwa kita itu, roh kita itu bisa langsung bangkit loh. Ketika kita contohnya mengatakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Ketika kita mengatakan kebesaran Tuhan itu seperti apa Tuhan di dalam diri kita. Kita bisa ingat gak seberapa dahsyatnya Tuhan kita. Kalau dalam Habakuk 3 ini contohnya ayat 9 ya, dikatakan busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Itu hanya contoh. Hanya contoh kehebatan Tuhan. Ya, engkau membelah bumi. Loh kalau kita mau membelah bumi gimana? Pakai cangkol sedikit aja udah ngos-ngosan ya kan? Mau bikin sedikit tanaman gitu ya. Mau tanam bunga atau mau berladang. Lah ini Tuhan kita tuh bisa membelah bumi. Ya. Menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar. Loh gimana sih gunung gemetar? Tapi memang begitulah kedahsyatan Tuhan. Yang disadari oleh Habakuk. Nah kita mengakui kebesaran atau menyadari kebesaran Tuhan itu seperti apa? Apakah masih bertanya-tanya apakah Tuhan memang maha tahu? Apakah Tuhan memang hadir di sini? Apakah Dia maha hadir? Apakah Dia tahu kondisi saya? Apakah Dia bisa menyelesaikan pergumulan saya? Apakah kita masih di tahap itu Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita belajar supaya kita makin memperlengkapi diri kita bersama-sama. Saya ketika saya merenungkan ini, saya juga semakin menilai diri saya. Terlalu kecilnya saya mengenal Tuhan. Ya, saya mengakui. Ketika saya melihat respon saya dalam menghadapi sesuatu, oh ternyata saya sangat-sangat terlalu kecil sekali dalam pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu besar Bapak Ibu Saudara. Yang belum kita ketahui, yang belum menyatu di dalam diri kita. Hosana. Ketika ngomong Hosana itu kayak gimana jiwa kita? Apakah kita bisa menyadari agungnya Dia? Atau hanya sekedar ngomong Hosana, Hosana, lalu kita menari-nari. Ya, itu pun kan kita udah suka cita. Tetapi seberapa kata itu bisa menguasai roh jiwa dan tubuh kita. Ya, ketika itu ada
kita akan seperti Habakuk ini. Dia bisa bangkit bersorak. Dan ketika dia memilih untuk fokus kepada Tuhan, jiwanya bangkit untuk mendekat kepada Tuhan, kekuatan Tuhan masuk dalam kehidupannya. Jadi untuk kita boleh menerima kekuatan yang lebih lagi, ternyata ya memang kita harus lebih fokus kepada Tuhan daripada kepada pergumulan. Itu yang dilakukan oleh Habakuk ini. Karena ia mengenal seberapa hebat Tuhannya. Ketika dia mengenal, maka dia bisa setia dalam segala keadaan. Dia bisa tetap menghormati Tuhan dalam segala keadaan. Dia bisa tetap bersungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang terakhir dia menjadi orang yang sangat kuat, ya. Kenapa saya katakan sangat kuat, bukan hanya kuat, ya. Karena seperti rusa itu, lincah melompat sana sini, ya, bukit-bukit, masalah ini, lincah sekali dia. Tanpa harus jatuh, ya. Kalau kita lompat sana terus terpeleset, jatuh lagi, lompat sana, kan belum sangat kuat, gitu ya. Tapi kalau kita punya kaki seperti kaki rusa, dia sangat-sangat lincah, tanpa harus banyak melakukan kesalahan yang menambah dosa, gitu ya. Ini kita harapkan ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa dan kita belajar bersama. Kita harus berusaha lebih lagi Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Tuhan kita. Marilah kita bangun hubungan kita lebih lagi dengan Tuhan, amin. Marilah Bapak Ibu Saudara tetaplah setia, semangat, ya, seperti Habakuk ini. Dalam kondisi kita tetap setia kepada Tuhan, setia menghormati Tuhan, fokus kepada Dia sebagai Sang Juru Selamat kita, maka kita akan menjadi kuat dan lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Saya mengundang pemuji maju ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu pertama tadi, ya, supaya kita semakin diingatkan tentang kehebatan Tuhan kita. Kita menyanyikan ini dengan semangat gitu ya. Mengagungkan Tuhan, haleluya. Kita tanamkan kata-kata ini di dalam roh jiwa kita. Kita perintahkan hidup kita itu mengakui Tuhan seperti yang di lagu ini, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
pujian ini bangkit dari hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Kala yang bertata dulu sekarang damai. Haleluya. Raja atas segala nama-Mu besar. Amin. Termulia layak dipuji disembah Kala yang bertata dulu sekarang dan tiada duanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Terus sekali lagi, layak dipuji, layak dipuji disembah Kala yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Raja di atas segala raja bertahta, termulia nama-Mu besar. Termulia nama-Mu besar. Termulia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Allah yang maha besar, Raja segala raja, Tuhan yang maha agung. Haleluya. Glory. Engkau maha besar, maha ajaib, maha kuasa, maha agung, maha mulia. Tiada duanya. Raja di atas segala raja, bertahta selama-lamanya atas surga dan bumi, atas hidup kami, atas tempat ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kebesaran Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Kami tahu Tuhan kami pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, yang berdaulat atas segala-galanya, bahkan atas hidup kami. Biarlah kami boleh mengakui kedahsyatan-Mu dalam segala kehidupan kami, dalam segala keadaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh tetap beria-ria, boleh tetap kuat seperti Habakuk, seperti Ayub yang kuat, yang Tuhan perkuat dengan kekuatan dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua umat-Mu di tempat ini, biar kami boleh bersama-sama mengalami kebangkitan di dalam roh kami untuk mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Oh, semakin mengenal Sang Juru Selamat kami, semakin mengenal Sang Penyelamat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mampu berdiri dalam segala keadaan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan mampu melewati segala pergumulan dengan membawa kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang mengajar kami,
Roh Kudus yang membimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus kuat menghadapi apapun karena Tuhan beserta kita. Kita akan memberikan persembahan pada malam hari ini. Kami mengundang petugas kolektor untuk mempersembahkan diri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memimpin ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan untuk memproses pekerjaan di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami yang sudah memberi. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Puji nama Tuhan, kita diberkati pada malam hari ini. Hari Kamis ada bertempat di rumah Bapak Tikwi, kemudian hari Minggu ada sekolah Minggu jam 9, dilanjutkan ibadah raya jam 5 sore, mengharap kehadiran Bapak Ibu untuk end time. Biarlah kita memberikan persembahan yang terbaik, yaitu puji waroh kita untuk memuji membesarkan Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Doa penutup, doa berkat kami serahkan kepada Ibu Pendeta Mutiara Sirait. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan agungkan Tuhan kita, haleluya, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha luar biasa. Kebesaran-Mu yang mengatasi langit dan bumi, keagungan-Mu yang melebihi segala-galanya. Kami memuja nama-Mu, kami mengagungkan Engkau sebagai Tuhan kami satu-satunya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati umat-Mu sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami juga mengucap syukur untuk berkat yang telah Engkau curahkan atas kami semua untuk keperluan kami sepanjang minggu ke depan. Terima kasih untuk kekuatan yang kami terima pada hari ini. Untuk kami boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu, keluarga mereka, kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah menemukan solusi daripada Engkau, jalan keluar daripada Engkau, dan Engkau menjadi lebih daripada pemenang. Terpujilah Tuhan kami yang memegang tangan kami, yang terus menuntun kami, yang terus menguatkan kami, yang terus menopang hidup kami sampai kami ada di hadirat-Mu pada hari ini. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau hari ini. Tambahkan sukacita, tambahkan kekuatan untuk berlari di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Berkati saudara kekasih kami yang tidak bisa hadir pada hari ini. Apapun yang menjadi kesibukan dan pergumulan mereka, Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu di tempat ini, supaya gereja-Mu tetap berdiri kokoh kuat di hadirat-Mu, oleh karena Engkau yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan kita dan angkatlah tanganmu, kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, hadir dalam kehidupanmu, menyertai engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Memegang tangan kananmu dan menguatkan engkau. Ditolongnya engkau dalam segala kesulitanmu. Dibukanya matamu untuk melihat jalan keluar daripada Tuhan. Dan dikuatkannya tanganmu untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan dipenuhinya hatimu dengan sukacita dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus dan Roh Kudusnya menambah-nambahkan pengenalan akan Tuhan dalam kehidupanmu. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.